Yening tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sri Maharaja Watu atau Wungkal Humalang adalah Raja ke-8 Kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang memerintah dari tanggal 21 November tahun 894 Masehi sampai dengan 9 Juni 898 Masehi. Menurut Prasasti Wanuah Tengah III, Watu Humalang merupakan nama daerah Lunggu yang dikuasai oleh tokoh ini. Nama pribadinya adalah Dyah Jebang. Menurut daftar para raja Kerajaan Medang dalam Prasasti Mantiasi, Rake Watu Humalang menjadi raja ke-8 menggantikan Rake Kayuwangi. Prasasti tersebut dikeluarkan pada tahun 907 Masehi oleh Dyah Balitung, yaitu raja sesudah Rake Watu Humalang. Rake Watu Humalang sendiri tidak meninggalkan prasasti atas nama dirinya. Sementara itu, Prasasti Panunggalan pada tanggal 19 November tahun 896 Masehi menyebutkan adanya tokoh bernama Sang Watu Humalang Empu Teguh, namun tidak bergelar Maharaja, melainkan hanya bergelar Haji atau Raja Bawahan. Tidak dapat dipastikan apakah Empu Teguh identik dengan Rake Watu Humalang. Apabila keduanya benar-benar tokoh yang sama, maka dapat dibayangkan bahwa masa pemerintahan Rake Watu Humalang sangat singkat. Pada tahun 896 Masehi ia masih menjadi Raja Bawahan, sedangkan pada tahun 899 Masehi menurut Prasasti Telahap yang menjadi raja sudah bernama Dyah Balitung. Menurut analisis para sejarawan, misalnya Purbacaraka dan Bukhori, tokoh bernama Dyah Balitung naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya. Jadi kemungkinan besar Dyah Balitung adalah menantu Rake Watu Humalang. Hubungan antara Rake Watu Humalang dengan raja sebelumnya, yaitu Rake Kayuwangi, juga belum jelas. Nama putra mahkota zaman Rake Kayuwangi adalah Mahamantri Hino Empu Aku, yang kemungkinan besar berbeda dengan Rake Watu Humalang. Ditemukan pula prasasti atas nama Maharaja Rake Gurunwangi dalam Prasasti Mungguh Antan tahun 887 Masehi dan atas nama Maharaja Rake Limus Dyah Dewandra pada Prasasti Poh Dulur tahun 890 Masehi. Padahal keduanya tidak terdapat dalam daftar para raja versi Prasasti Mantiasi. Mungkin pada akhir pemerintahan Rake Kayuwangi telah terjadi perpecahan di lingkungan Kerajaan Medang. Sementara itu, menurut Prasasti Talahap, Permaisuri Dyah Balitung merupakan cucu dari Rakewatan Empu Tamer, yaitu istri raja yang dimakamkan di Pastika. Menurut analisis Pusponegoro dan Noto Susanto, raja yang dimakamkan di Pastika adalah Rake Pikatan, ayah dari Rake Kayuwangi.
Apabila Dyah Balitung benar-benar menantu Rakewatu Humalang, berarti Rakewatu Humalang adalah putra atau mungkin menantu dari Rake Pikatan yang lahir dari selir bernama Rakewatan Empu Tamer. Sedangkan Rake Kayuwangi lahir dari permaisuri bernama Pramodya Wardani. Dengan kata lain, Rakewatu Humalang adalah saudara tiri atau mungkin ipar dari Rake Kayuwangi, raja sebelumnya. Apabila dugaan-dugaan di atas benar-benar terjadi, maka jalannya peristiwa dalam sejarah Kerajaan Medang dapat ditafsirkan sebagai berikut. Rake Pikatan memiliki beberapa orang anak, antara lain Rake Gurunwangi dalam prasasti Plaosan dan Rake Kayuwangi dalam prasasti Argapura. Sedangkan Rakewatu Humalang mungkin juga putra Rake Pikatan atau mungkin menantunya. Sementara itu, hubungan dengan Rake Limus Dyah Dewandra masih belum dapat diperkirakan. Sepeninggal Rake Pikatan, putra bungsu ditunjuk menjadi raja, yaitu Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Rake Gurunwangi yang lebih tua merasa cemburu. Pada akhirnya pemerintahan adiknya, ia pun memisahkan diri dan menjadi Maharaja Tanding dalam prasasti Munggu Antan. Mungkin perpecahan dalam keluarga tersebut menimbulkan peperangan yang berakibat kematian Rake Kayuwangi dan putra mahkotanya, yaitu Rake Hino Empu Aku. Tahta Kerajaan Medang kemudian jatuh kepada Rakewatu Humalang yang semula hanya sebagai raja bawahan. Rakewatu Humalang memiliki putra bernama Empu Daksa menurut prasasti Telahap dan menantu bernama Dyah Balitung menurut prasasti Mantiasih. Dyah Balitung inilah yang mungkin berhasil menjadi pahlawan dalam menaklukkan Rake Gurunwangi dan Rake Limus sehingga tahta pun jatuh kepadanya sepeninggal Rakewatu Humalang. Pada akhir pemerintahan Dyah Balitung terjadi persekutuan antara Empu Daksa dengan Rake Gurunwangi menurut prasasti Taji Gunung. Kiranya pemerintahan Dyah Balitung berakhir oleh kudeta yang dilakukan kedua tokoh tersebut.